Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Terkhusus di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk kita bisa kembali berjumpa bersama dalam rangka kita mempelajari agama Allah, kita hafalkan Al-Quran dan kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya yang mengikuti mereka dengan baik. Baiklah adik-adikku sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita di malam hari ini, yakni kita akan membacakan kitab Sirah Nabawiyah, dan telah kita jelaskan tentang beberapa pendahuluan di hari yang telah berlalu dari kitab ini, dan kita sudah mulai memasuki bab 1 dari kitab Sirah Nabawiyah ini. Jadi kita sudah masuk pada bab pertama, yakni nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa pertumbuhan dan kondisi sebelum masa kenabian. Kita mulai dari garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah semulia-mulia makhluk Allah. Dia adalah manusia yang termulia. Beliau adalah seutama-utama Rasul dan penutup para nabinya. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan. Dan Adnan ini termasuk anak cucu dari Nabi Ismail alaihissalam, dan Ismail adalah anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi SAW itu nasabnya bersambung kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti beliau adalah
anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang-orang terdahulu itu, adik-adikku sekalian, mereka itu betul-betul sangat menghafalkan nasab-nasab orang tua mereka, di mana hal ini sangat berbeda dengan kita. Mungkin di antara kita hanya bisa menghafalkan satu dari dua atau satu dari dua tingkatan kakek kita. Misalnya nenek kita, kemudian neneknya nenek kita, kita sudah tidak tahu namanya. Apalagi neneknya nenek kita. Kalau orang-orang Arab terdahulu, mereka mengetahui nasab keturunan mereka dengan sampai 10 tingkatan ke atas. Adnan termasuk anak cucu Ismail bin Ibrahim alaihissalam menurut kesepakatan para ulama. Namun demikian tidak diketahui secara pasti nama-nama yang menjadi mata rantai silsilah antara Adnan dengan Nabi Ismail alaihissalam. Adapun ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Aminah bintu Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Dan Kilab ini adalah kakek kelima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi garis keturunannya Nabi dari bapaknya Nabi dan ibunya Nabi itu ketemu di kakek kelimanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunya Nabi juga keturunannya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Ya, kita lanjut ya. Lanjut. Kemudian kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabilah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kabilah Quraisy. Nama kabilahnya adalah kabilah Quraisy, yang dikenal karena kemuliaan derajat yang tinggi dan keluhuran darah bangsawan yang dimilikinya, juga kedudukan yang suci di antara seluruh kabilah bangsa Arab. Quraisy adalah julukan dari Fir bin Malik atau An-Nadir bin Kinanah. Jadi singkat saja kalau mau dicatat, poin inti-intinya saja. Jadi kabilahnya Nabi adalah kabilah Quraisy. Sudah, itu saja. Kabilahnya Nabi, kabilah Quraisy. Setiap orang-orang dari kabilah ini merupakan tokoh serta orang-orang terhormat di zamannya. Dan yang paling istimewa adalah dari mereka yaitu Qusai yang bernama asli Zaid. Di antara keistimewaannya adalah ia orang pertama dari kabilah Quraisy yang diberi wewenang mengurus Ka'bah. Kemudian keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belum berbicara tentang kelahirannya Nabi ya, kita berbicara dulu dari seputar keluarganya. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan sebutan keluarga Bani Hashim. Dikenal dengan sebutan keluarga Bani Hashim, yaitu nisbat kepada kakek kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam pada garis keturunan ke atas, yaitu Hashim. Dan Hashim ini benar-benar telah mewarisi sejumlah kedudukan yang dimiliki Qusai. Sudah. Sudah selesai mencatat? Yang selesai fokus ke sini, kita akan jelaskan. Yang selesai kita fokus ke sini. Ya. Dikisahkan Hashim ini beliau pernah singgah di kota Yathrib, Madinah pada zaman dahulu dalam ekspedisi dagangnya ke kota Syam. Di sana ia menikah dengan Salma bintu Amr bin Bani Adi bin An-Najjar.
Jadi kakek keduanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang bernama Hashim, suatu ketika melakukan perjalanan dagang ke negeri Madinah. Dan di sana beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Salma bintu Amr. Maka beliau pun tinggal bersamanya selama beberapa waktu di kota Madinah. Lalu beliau pun melanjutkan perjalanannya ke negeri Syam. Setelah mereka menikmati pernikahan mereka beberapa bulan kemudian, beliau pun berangkat ke negeri Syam, di mana saat itu Salma dalam keadaan hamil. Kemudian atas kehendak Allah Azza wa Jalla, Hashim pun meninggal di daerah Gaza, Palestina. Daerah Gaza, di negeri Palestina. Sementara Salma, istri beliau yang berada di Madinah pun melahirkan dan memberi nama kepada anaknya Syaibah. Kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini Syaibah. Syaibah adalah yang beruban. Artinya Syaibah itu yang beruban. Jadi baru lahir kakeknya ini sudah ada ubannya, sehingga dinamakanlah Syaibah. Yang beruban, yang memiliki uban. Kemudian tumbuhlah anak ini di lingkungan paman-pamannya dari jalur ibu di Madinah. Sementara paman-pamannya yang berada di Mekah dari jalur ayah belum mengetahui bahwa ada kemenakannya yang lahir di Madinah. Karena Hashim ketika itu hanya melakukan ekspedisi dagang ke Madinah, kemudian dia di situ menikah dari jalur pamannya di Arab, tidak mengetahui kalau dia menikah di Madinah. Karena ketika itu tidak ada alat komunikasi secanggih yang ada sekarang ini. Jadi mereka jarang sekali mengetahui kabar-kabar yang berada di wilayah-wilayah yang lain, kecuali kalau setelah ada orang yang dari sana dan dia pulang kemudian mengkabarkan kepada orang-orang yang ada di kampungnya tersebut. Jadi paman dari jalur ayah, dari Hashim ini, paman-pamannya dari jalur ayahnya ini tidak mengetahui keberadaan Syaibah ini. Tidak mengetahui keberadaan Syaibah. Kemudian setelah Syaibah menginjakkan usia sekitar 7 sampai 8 tahun, seseorang pamannya dari jalur ayah yaitu Al-Muttalib barulah mengetahui tentang kelahiran Syaibah tersebut, bahwa Hashim ini yang merupakan saudaranya Al-Muttalib ini telah menikah di Madinah dan dia memiliki seorang anak yang bernama Syaibah. Maka pamannya Al-Muttalib ini pun datang ke Madinah, kemudian membawa Syaibah kembali ke Mekah, Maka ketika Al-Muttalib ini sudah mau memasuki wilayah Mekah, mau masuk ke wilayah Mekah, ketika itu maka orang-orang pun melihat seorang anak yang dia bawa yaitu Syaibah. Maka orang-orang pun mengira bahwa Syaibah ini adalah budaknya Al-Muttalib, sehingga digelarlah dia Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib itu kakeknya Nabi, nama aslinya adalah Syaibah. Kenapa dia digelari Abdul Muttalib? Karena orang-orang mengira kalau Abdul Muttalib itu adalah budaknya Al-Muttalib. Budak Abdul itu kan budak Muttalib. Jadi orang-orang mengira kalau Syaibah ini adalah budaknya Al-Muttalib. Karena mereka tidak mengetahui kalau Syaibah itu terlahir di Madinah sebagai anaknya Hashim. Jadi nama asli kakeknya Nabi Abdul Muttalib adalah nama aslinya adalah Syaibah yang berubang. Baik, kemudian Abdul Muttalib merupakan seorang pria yang sangat gagah, seorang lelaki yang sangat gagah.
sangat elok perawakannya dan tinggi derajatnya. Ia benar-benar memiliki kemuliaan yang belum pernah dicapai oleh seorang pun ketika itu. Maka adapun ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, ia merupakan putra terbaik Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini punya putra yang bernama Abdullah. Abdullah inilah bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib punya putra yang bernama Abdullah, dan beliau juga adalah seorang putra yang paling menjaga kehormatan diri dan paling mencintainya. Ia adalah Az-Zabih, anak yang terkena undian untuk disembelih. Jadi kisahnya seperti ini. Abdul Muttalib dia diberi kemuliaan untuk menggali sumur Zam-Zam setelah sumur ini ditutup. Jadi sumur Zam-Zam itu pernah tertutup. Kemudian suatu hari Abdul Muttalib pun bermimpi. Abdul Muttalib pun bermimpi, dia melihat petunjuk bahwasanya sumur Zam-Zam itu letaknya di sini dan dia diperintahkan untuk menggali sumur tersebut. Maka ketika dalam penggalian itu beliau pun bernazar. Dia pun bernazar. Apa dibilang nazar? Tinja. At-tinjagi, bernazar. Dia mengatakan, kalau Allah memberiku 10 orang anak laki-laki, kemudian dia sudah sampai kepada masa remaja, bisa melindungi dirinya, maka saya akan mengorbankan satu anakku. Saya akan sembelih, saya potong satu anakku untuk dijadikan sebagai kurban untuk Allah, sebagaimana Nabi Ismail dulu mau dibikin kurban oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya 2 orang tua yang masuk dalam kategori orang yang dijadikan kurban. Neneknya Nabi Ismail alaihissalam, kemudian bapaknya Abdullah dijadikan juga sebagai kurban. Kemudian setelah Abdul Muttalib ini punya 10 orang anak laki-laki, maka dia pun mengundi salah seorang anaknya. Dia undi, maka jatuhlah undian itu kepada Abdullah yang merupakan ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah pun dibawa keluar oleh Abdul Muttalib, hendak ingin disembelih, sudah mau dipotong. Maka semua saudaranya Abdullah yang merupakan paman-pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mencegah ayahnya, mencegah Abdul Muttalib agar Abdullah ini tidak disembelih, dan paman-pamannya yang lain pun mencegah agar Abdullah tidak disembelih. Akhirnya Abdul Muttalib pun menggantikan nyawanya Abdullah dengan 100 ekor unta. Jadi Abdullah tidak jadi disembelih, digantikan dengan 100 ekor unta yang disembelih. Jadi Nabi Ismail alaihissalam ditebus dengan 1 ekor kambing oleh Allah. Kemudian Abdullah ditebus dengan 100 ekor unta. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 2 garis keturunan yang merupakan orang yang ingin disembelih sebagai kurban. Sedikit lagi. Kemudian setelah itu Abdul Muttalib pun memilihkan jodoh untuk putranya ini, yaitu Abdullah, ayahnya Nabi. Dia pilihkan jodoh untuknya seorang perempuan yang sangat mulia dari garis keturunannya. Beliau adalah Aminah bintu Wahab. Sudah kita catat tadi, sudah kita catat. Nama ibunya Nabi itu Aminah bintu Wahab. Ia adalah seutama-utama wanita Quraisy dari sisi kemuliaan dan kedudukan. Ayahnya yang bernama Wahab adalah pemimpin Bani Zuhrah dari kaitan nasab, keturunan maupun kemuliaannya.
Kemudian waktu pun berjalan dengan cepat. Setelah selesai pinangan, kemudian dilangsungkan pernikahan hingga Abdullah bersama Aminah telah membangun rumah tangganya di Mekah. Kemudian Aminah pun mulai mengandung janinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aminah pun mulai mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam di perutnya. Maka suatu ketika Abdul Muttalib ini yang merupakan kakeknya Nabi mengutus Abdullah ayahnya Nabi ke negeri Madinah atau ke negeri Syam untuk melakukan perjalanan dagang. Jadi orang-orang terdahulu itu merupakan pekerjaan yang paling inti bagi mereka adalah berdagang dari satu negeri ke negeri yang lain. Jadi Abdullah ini diutus oleh Abdul Muttalib ayahnya untuk melakukan ekspedisi dagang ke negeri Madinah atau Syam. Maka sekembalinya dari Syam dan ketika berada di Madinah, maka Abdullah pun meninggal di Madinah. Kemudian Abdullah pun dikuburkan di Darun Nabirah Az-Zubiyani, dan ini terjadi sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir, ayahnya sudah meninggal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempat melihat perawakan ataupun muka dari ayahnya tersebut karena beliau masih di dalam perut ibunya. Kemudian ayahnya sudah meninggal. Jadi anak beliau itu adalah seorang yang yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang yatim. Baik, sampai di situ dulu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang datang, dan kita sudah masuk pada hari kelahirannya Nabi. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.